warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah siapa? Baik, terima kasih Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan sidang tugas akhir secara online pada hari ini, sidang yang ketiga dilaksanakan oleh atas nama Mas Santri Muhammad Subarja. Kepada Subarja dipersilakan untuk mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Nanang selaku host, dan selanjutnya kepada Pak Indra Adrianto dan Pak Prana Yonodana selaku Dewan Penguji pada sidang tugas akhir petik tahun akademik 2019-2020. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Subarja. Saya lahir di Geringging Baru pada 9 Februari tahun 2001. Adapun judul tugas akhir yang akan saya presentasikan adalah penggunaan framework CodeIgniter dalam pembuatan aplikasi bersih berbasis web. Adapun yang melatar belakangi dalam pembuatan aplikasi bersih ini adalah yang pertama, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan kebersihan. Dikarenakan pada saat ini terdapat banyak sekali bangunan-bangunan atau hunian baru dan juga banyak masyarakat yang tidak memiliki waktu ataupun kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan kerjanya. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan yang sedikit, khususnya di wilayah perkotaan. Banyak sekali pengangguran dengan berbagai macam usia, dari yang muda hingga yang tua, dan dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi bersih ini adalah yang pertama, menjadi penyedia jasa layanan kebersihan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan masyarakat perkotaan yang tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk melakukan kegiatan kebersihan dan membutuhkan layanan kebersihan yang mudah, singkat, dan efisien. Tujuan yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran khususnya di wilayah perkotaan tanpa mementingkan usia maupun latar belakang pendidikannya. Yang ketiga adalah menciptakan tren baru di masyarakat bahwasannya untuk memesan jasa layanan kebersihan tidak memerlukan waktu yang lama dan proses yang sulit, tetapi hanya dengan memesan lewat aplikasi bersih ini, maka layanan kebersihan dapat dipesan dengan mudah. Adapun deskripsi dari tugas akhir ini adalah yang pertama, aplikasi bersih merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang responsif, di mana aplikasi ini dapat dibuka oleh berbagai macam perangkat yang menggunakan web browser. Aplikasi bersih ini menghubungkan pelanggan atau masyarakat yang membutuhkan jasa layanan kebersihan dengan mitra bersih yang siap melakukan layanan kebersihan dengan profesional kapanpun dan dimanapun. Pelanggan yang membutuhkan jasa layanan kebersihan hanya perlu mengisi data diri, alamat, dan waktu kapan layanan kebersihan itu dibutuhkan. Maka mitra dari Bersih akan segera melakukan pekerjaannya dengan profesional. Adapun framework CodeIgniter adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memudahkan seorang programmer dalam membuat aplikasi.
dalam membuat sebuah aplikasi. Adapun framework yang digunakan pada aplikasi bersih ini adalah CodeIgniter. CodeIgniter merupakan framework yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. CodeIgniter sendiri bersifat open source dan dapat digunakan oleh siapapun. Dalam pembuatan aplikasi bersih ini diperlukan alat dan bahan yang terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak. Pada aplikasi bersih ini, perangkat keras yang digunakan adalah seperangkat komputer yang menggunakan prosesor Core i5 dengan RAM 8 GB dengan sistem operasi Windows 10. Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah text editor yang digunakan yaitu Sublime Text, web server XMPP, framework CodeIgniter, dan untuk database menggunakan MySQL Workbench dan juga sistem operasi yang digunakan yaitu Windows 10. Ini adalah skema atau rencana pengerjaan tugas akhir yang telah direncanakan sebelumnya. Yang pertama adalah perencanaan yang terdiri dari penentuan masalah dan perumusan masalah dan juga penentuan judul. Selanjutnya adalah penyiapan bahan dan alat yang terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak. Selanjutnya yaitu penyusunan diagram alur atau flowchart yang dibuat untuk mengetahui proses kerja dari aplikasi Bersih ini. Selanjutnya itu pembuatan aplikasi yang terdiri dari pembuatan database, proses coding, dan juga proses coding tersebut. Selanjutnya itu dilakukan uji coba aplikasi agar kekurangan dan kesalahan pada aplikasi ini dapat diketahui. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan pada aplikasi. Selanjutnya adalah merilis aplikasi Bersih ini agar secepatnya dapat digunakan oleh masyarakat luas. Ini adalah timeline atau lini masa dalam pengerjaan tugas akhir yang telah direncanakan sebelumnya, yang dimulai dari pekan ketiga bulan Februari hingga pekan kedua di bulan Mei. Adapun dikarenakan berbagai hal yaitu pandemi COVID-19 ini, maka hingga saat sekarang ini yang berhasil dicapai adalah yang pertama yaitu proses perencanaan, yaitu penentuan judul yang telah dibuat. Selanjutnya itu penyiapan alat dan bahan. Dan juga telah dibuat atau telah disusun diagram alur atau flowchart dari aplikasi Bersih ini. Dan juga pembuatan aplikasi sudah berlangsung lebih kurang mencapai 20-30%. Ini adalah flowchart dari proses login pada aplikasi Bersih. Dan ini adalah flowchart dari aplikasi Bersih ini. Dan ini adalah database yang digunakan pada aplikasi Bersih yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu server dan juga pengguna. Ini adalah contoh tampilan dari CRUD server pada aplikasi Bersih. Bagian ini adalah bagian dari data mitra. Yang berhasil dicapai sampai saat ini adalah telah dapat menambahkan data, mengedit data, menghapus data, dan melihat detail dari data mitra. Begitu juga dengan data customer. Kita juga dapat menambahkan data customer, mengedit data customer, menghapus data customer, dan juga melihat rincian data customer. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, aplikasi Bersih perlu dibuat sebagai solusi atas permasalahan masyarakat perkotaan yang membutuhkan penyedia jasa layanan kebersihan yang mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua adalah aplikasi Bersih dapat menciptakan peluang kerja baru di wilayah perkotaan tanpa harus memikirkan usia ataupun latar belakang pendidikan dari mitra yang akan direkrut. Yang ketiga adalah diperlukan waktu, usaha, kerja keras,
perangkat keras maupun lunak untuk membuat aplikasi Bersih Yuk ini. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai tugas akhir saya, aplikasi Bersih Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Subarja yang sudah mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji 1, Bapak Prana, untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak Indra. Barja, mana? Kameranya mana Barja? Ada Pak, ini Pak. Udah. Oke, nah bagus. Nah ini dari tadi saya minta mau dijauhkan sedikit kameranya, jangan terlalu dekat ke muka gitu. Oke, yang pertama dari saya, mungkin saya cuma mau nanya dulu ya. Kenapa sih Barja bikinnya web? Kenapa nggak Android gitu loh? Baik Pak. Yang pertama, alasan pertamanya ya, karena untuk pembelajaran Android belum jauh dan juga saya belum terlalu mengerti di pelajaran Android. Makanya ambil yang agak aman, yang sudah lebih banyak pelajarannya, yaitu web. Begitu Pak. Oke, ya soalnya saya agak sedikit. Kalau untuk aplikasi seperti ini kayak kamu pernah pakai Gojek? Pernah Pak. Nah, di situ kan ada fitur GoClean ya. Kalau Iya. nggak salah namanya GoClean. Ini kan mirip nih, Iya Pak. ya kan istilahnya. Nah, mungkin alasan kenapa Gojek ini GoClean-nya itu di Android bukan di web itu karena lebih simple ya makainya. Kalau di Android itu kan istilahnya orang nggak perlu buka-buka browser lagi, tinggal klik aplikasinya, kebuka langsung bisa pesan. Tapi kalau Iya, di web itu kan harus masukin linknya dulu, gitu kan. iya Pak. Gitu. Seperti itu mungkin. Oke, kemudian coba lihat lagi di slide-nya. Coba dipresentasikan lagi slide-nya. Sebentar Pak. Sudah terlihat Pak? Nah, sebelumnya di bagian alat dan bahan ya. Sebentar Pak, agak kolek. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Oh, Oke, nah tadi. Yap. Nah, di sini saya mau Barja database-nya pakai MySQL Workbench ya? MySQL Pak. Di sini MySQL Workbench-nya tadi Barja bilang MySQL-nya database-nya menggunakan MySQL Workbench. Tadi Barja bilangnya seperti itu. Iya Pak, salah. Jadi MySQL atau MySQL Workbench? MySQL Pak. MySQL. Terus MySQL Workbench-nya ini apa ini? Salah tulis Pak. Oh, berarti MySQL Workbench-nya nggak dipakai gitu ya? Enggak. Nggak. Berarti MySQL aja. Oke, kemudian next. Next lagi. Ini Pak. Saya mau melihat pencapaian. Oke. Ini Pak. Nah, bisa tolong dijelaskan nggak diagram apa yang di nomor 3 ini diagram apa aja sih? Yang Barja susun ini diagram apa aja? Diagram alurnya Pak. Yang pertama proses yang loginnya atau registernya, sama diagram dari aplikasinya itu Pak. Proses aplikasinya. Apa itu namanya? Maksudnya Pak? Diagramnya namanya apa itu? Kan diagram kan banyak tuh macamnya. Iya. Jenis-jenis diagram kan banyak. Nah, yang kamu buat itu diagram apa? Diagram alur Pak. Diagram alur. Oke. Iya Pak. Beda sama flowchart? Sama Pak. Sama.
jadi kalau jadi kamu bikinnya flowchart aja gitu ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kedepannya kalau misalkan memang hanya satu diagram saja, bisa kamu langsung sebutkan, misalkan pembuatan flowchart, gitu. Tapi kalau memang kamu di sana ada banyak diagram, ya, diagramnya lebih dari satu jenis, nah itu mungkin kamu bisa langsung bisa sebutkan di situ penyusunan diagram. Nanti begitu menjelaskan, kamu jelaskan diagram apa saja yang ada di yang sudah kamu buat. Soalnya diagram itu kan banyak macamnya, ya gitu ya. Iya, iya, Pak. Baik, Jadi Pak. kalau misalkan bikinnya hanya satu jenis saja, langsung sebutkan saja penyusunan flowchart misalkan dan lain sebagainya, kayak gitu. Baik, Pak. Kalau untuk tadi itu aplikasinya sudah yang Barja sebutkan tadi ya, itu sudah selesai sampai situ, yang CRUD ya. Iya, Pak. Sudah sampai situ, Pak. Oke, baik sekali, baik. Menurut Barja itu udah berapa persen sih, Ya? 20-30% mungkin, Pak. Dari keseluruhan aplikasi? Iya, Pak. Oke, baik. Cukup dari saya, Kak Indra. Selanjutnya dipersilakan kepada Dewan Penguji kedua, kepada Pak Nana. Dipersilakan. Waalaikumsalam, Pak. Saya dalam proses pengerjaannya sendiri, Pak. Kalau yang presentasi saya share ke grup yang bimbingan sama Kak Indra. Terus kalau yang punya orang lain ada yang nge-share ke saya itu ada punya Amin. Oh iya, Pak. Bentar, Pak. Ini, Pak. Aman, Pak. Iya, Pak. Yang ini, Pak. Ini. Oh iya, Pak. Eh, kalau yang ini saya ngerjain sendiri, Pak. Karena kemarin ngerjainnya di warnet. Jadi buru-buru lupa nambahin ya sama tidaknya. Yang lain juga kecuali yang karena saya nggak tahu tulisan yang MySQL Workbench, jadinya saya tiru Amin. Iya, bagian itunya.
Maaf Pak, bisa diulang? Oh, dari sisi klien berarti Pak. Yang pertama itu kita buka aplikasinya, melakukan login. Kalau yang udah punya akunnya, kalau belum punya di registrasi dulu. Selanjutnya ke menu utama. Di menu utama itu ada dua pilihan. Yang pertama pilihan untuk bersih-bersih indoor, dan yang kedua itu untuk outdoor. Di indoor sendiri itu mencakup ruang seperti rumah, ruang meeting, ataupun yang lainnya yang indoor. Kalau outdoor itu bisa halaman dan juga sampai ke kendaraan seperti motor atau mobil. Selanjutnya, setelah memilih itu, cukup memasukkan alamat tempat bersih-bersihnya, selanjutnya memasukkan waktu dibutuhkannya, baru memilih mitra yang nanti akan disediakan pilihan mitra yang tersedia pada waktu tersebut, baru pelanggan akan memilihnya. Selanjutnya memilih metode transaksi yang akan digunakan. Bisa bayar di tempat ketika pengerjaan berlangsung, maupun transfer ke rekening dari Bersihio. Selanjutnya itu menentukan ingin lanjut memesan atau tidak. Seperti itu Pak. Iya Pak. Itu bukan bagian dari ini Pak. Enggak Pak. Ya. Karena kan ini judulnya kan bersih-bersih. Uh, yang sifatnya mungkin enggak seberat itu. Baik, terima kasih kepada Pak Nanang. Bagi Dewan Penguji, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Pak Prana, ada yang cukup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Ingin bertanya sedikit tentang ini Suparja. Agak sedikit aneh tadi di flowchartnya kok kemarin kayak ada yang sama persis ya. Yang kemarin, yang flowchartnya coba antum tampilkan deh. Coba tampilkan. Bentar, Pak. Bentar ya. Sama persis yang kemarin itu siapa ya, lupa. Entah Husen atau siapa kemarin tuh yang ini. Sama persis pokoknya. Udah Kak? Udah terlihat? Yang sebelumnya. Coba yang sebelumnya. Tunggu sebentar kok. Lagi yang nge-lag. Nah, yang ini nih. Sebentar. Ini sama persis kayak yang kemarin tuh siapa ya? Ini udah lama dibuatnya Kak, dari yang dipetik. Itu kan buatnya barengan. Mungkin ada yang sama. Buatnya barengan? Kalau dulu kan masih pas dipetik masih nanya-nanya apa namanya, kayak gimana gitunya. Jadi mungkin ada yang ngeliat sama gitu Kak. Tapi ini yang buat Subardi atau siapa? Iya, saya Kak. Oh. Kalau ini flowchart apa nih? Yang proses loginnya Kak. Oh, flowchart login ya? Iya. Soalnya kemarin ada yang sama persis. Oke, terima kasih Subardi. Ya, sama-sama Kak. Oke, untuk selanjutnya untuk penilaian Subardi mohon didengarkan baik-baik. Dari Pak Prana memberikan nilai pada Subarja sebesar 83. Terima kasih. Dari
Pak Nanang memberikan nilai kepada Subarja sebesar 80,3, Terima kasih, Pak. memberikan nilai sebesar 84,6. Terima kasih, Pak. Jadi kalau di total, Subarja mendapat nilai akhir sebesar 82,63 dengan huruf amin dan keterangan sangat baik sekali. Terima kasih, Pak. Oke. Perlu diulang Subarja atau sudah? Sudah cukup. Jika sudah, dengan demikian sidang tugas akhir pada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.